kami dari kelompok 4. Di sini kita akan belajar bersama mengenai definisi dan teorema utama homomorfisme grup. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema utama homomorfisme grup. Definisi 11.11. Misalkan, G dan G aksen adalah sebuah grup. G dan G aksen dikatakan isomorfik, dinotasikan dengan G kongruen dengan G aksen apabila terdapat isomorfisme. Phi memetakan G ke G aksen adalah maksudnya di sini, dua grup G dan G aksen disebut isomorfik jika terdapat suatu fungsi bijektif, yaitu phi yang memetakan G ke G aksen, yang memenuhi sifat homomorfisme grup, yaitu phi dalam kurung A dikali B sama dengan phi A dikali phi B untuk semua A, B anggota G. Dalam notasi G kongruen dengan G aksen menyatakan bahwa G dan G aksen isomorfik. Maknanya jika G kongruen dengan G aksen, maka kedua grup tersebut memiliki struktur yang sama meskipun elemen-elemen di dalamnya mungkin terlihat berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh 11.7. Pemetaan phi Z ke 2Z dengan phi N sama dengan 2N untuk setiap N anggota Z merupakan isomorfisme. Jadi, Z isomorfis dengan 2Z dapat dituliskan Z kongruen dengan 2Z. Nah, di sini maksud pemetaan itu yaitu phi Z ke 2Z didefinisikan sebagai Vn, ini didefinisikan sebagai Vn sama dengan 2N untuk setiap N anggota Z. Nah, kita bisa menganalisis sifat-sifatnya. Yang pertama, bersifat homomorfisme. Untuk setiap M anggota Z, untuk setiap Mn anggota Z, jadi phi dalam kurung M plus N sama dengan 2M plus N sama dengan 2M plus 2N sama dengan Vm plus Vn. Jadi, Phi melestarikan operasi penjumlahan. Yang kedua, bersifat bijektif, yaitu bersifat injektif dan surjektif. Nah, sifat injektif tersebut, jika Vn1 sama dengan Vn2, maka 2N1 sama dengan 2N2. Yang berarti N1 sama dengan N2. Nah, sedangkan sifat surjektif untuk setiap K anggota 2Z ada N sama dengan K per 2 anggota Z sehingga Pn sama dengan K. Nah, kesimpulannya, phi adalah isomorfisme. Oleh karena itu, Z isomorfis dengan 2Z yang ditulis dengan Z kongruen dengan 2Z. Contoh selanjutnya, kita akan mencari tahu isomorfisme antara Z dan 3Z. Grup Z adalah grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan yang elemennya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Grup 3Z didefinisikan sebagai grup bilangan bulat kelipatan 3 dengan operasi penjumlahan yang elemennya min 6, min 3, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemetaan isomorfisme yang didefinisikan fungsi phi Z menuju 3Z dengan aturan Vn sama dengan 3N untuk setiap N elemen Z. Artinya, setiap bilangan bulat N dipetakan menjadi kelipatannya 3N. Selanjutnya, kita akan memeriksa sifat-sifat isomorfismenya. Yang pertama, kita akan mengecek sifat homomorfisme.
Kita memeriksa apakah operasi penjumlahan di Z dipertahankan oleh V dengan cara Vn1 plus N2 sama dengan 3N1 plus N2 sama dengan 3N1 plus 3N2 sama dengan Vn1 plus Vn2. Jadi, V adalah homomorfisme. Selanjutnya, kita akan mengecek sifat injektif. Jika Vn1 sama dengan Vn2, maka 3N1 sama dengan 3N2 ekivalen dengan N1 sama dengan N2. Jadi, V bersifat injektif. Selanjutnya, kita akan mengecek sifat surjektif. Untuk setiap elemen M, anggota 3Z pasti ada N anggota Z sedemikian rupa sehingga Vn sama dengan M. Misalnya, jika M sama dengan 9, maka N sama dengan 3. Karena P3 sama dengan 9. Ini menunjukkan bahwa semua elemen di 3Z tercakup. Jadi, P bersifat surjektif. Nah, selanjutnya, kesimpulannya, V adalah homomorfisme, injektif, dan surjektif. Maka, V adalah isomorfisme. Oleh karena itu, grup Z dan grup 3Z memiliki struktur yang sama atau Z isomorfisme dengan 3Z. Teorema 11.12. Teorema utama homomorfisme grup. Jika V adalah homomorfisme grup, dipetakan dari G ke G aksen dengan kerkel V sama dengan H, maka G per H isomorfis dengan V G besar. Yang pertama, didefinisikan pemetaan alfa, G per H dipetakan terhadap V G besar dengan alfa GH sama dengan V G kecil untuk setiap GH elemen G per H. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai grup faktor, rumus atau definisi dari grup faktor sendiri yaitu G per H, di mana GH, G itu adalah elemen G besar. Akan ditunjukkan alfa isomorfisme. Dimisalkan E aksen adalah elemen identitas di G aksen. Yang pertama akan ditunjukkan alfa adalah pemetaan. Diambil sembarang G1, G2 elemen G besar sehingga G1, H, dan G2, H. G1H, G2H elemen G per H. Dengan G1H sama dengan G2H. G1H dengan G2H bisa kita ganti dengan G1, G2 inverse elemen H. Untuk mendapatkan tersebut, bisa kita gunakan rumus koset kiri. Karena kerkel V sama dengan H, maka G1, G2 inverse juga elemen kerkel V. Nah, menurut definisi kerkel V, yaitu X elemen G besar, di mana Vx sama dengan E aksen. E aksen itu sendiri adalah elemen identitas di G aksen. Lalu, jika X-nya tadi kita ganti dengan G1, G2 inverse, maka akan menghasilkan V G1, G2 inverse sama dengan E aksen. Bisa kita tulis ulang kembali, V G1 dikali V G2 inverse sama dengan E aksen. Nah, V G1 ini, V G2 diinverskan ini sendiri, bisa kita ubah menjadi V G2 diinverskan, karena menurut teorema 11.7. Bisa kita peroleh bahwa VG1 kali VG2 diinverskan sama dengan E aksen. Lalu ruas kiri dengan ruas kanan dikalikan dengan VG2. Diperoleh bahwa VG1 dikali VG2 diinverskan dikali VG2 sama dengan E aksen kali VG2. Nah, VG2 diinverskan dikali VG2 itu akan menghasilkan elemen identitas. Maka hasilnya VG1 dikali elemen identitas sama dengan elemen identitas dikali VG2. VG1 dikali elemen identitas akan menghasilkan VG1 itu sendiri. Dan VG2 dikali elemen identitas akan menghasilkan VG2 itu sendiri.
VG1 sama dengan VG2 bisa diubah menjadi alfa G1H sama dengan alfa G2H karena menurut definisi pertama tadi kita tahu bahwa alfa GH sama dengan si G. Jadi jika kita ganti si G-nya menjadi si G1, maka alfanya menjadi G1H. Jika kita ganti si G-nya menjadi si G2, maka alfanya jadi si G2H. Jadi untuk setiap G1H, G2H elemen G per H dengan G1H sama dengan G2H berlaku alfa G1H sama dengan alfa G2H. Jadi alfa pemetaan. Lanjut yang kedua akan ditunjukkan alfa homomorfisme. Diambil sembarang G1H, G2H elemen G per H, diperhatikan bahwa alfa dalam kurung G1H kali G2H sama dengan alfa G1, G2H. Kenapa bisa diubah menjadi seperti ini? Karena menurut teorema 10.2, jika kita mempunyai AH dikalikan dengan BH, maka akan menjadi AB H. Nah, di sini A-nya adalah G1 dan B-nya adalah G2. Maka jika kita mempunyai G1H dikali G2H, bisa kita ubah menjadi G1, G2H. Lalu sama dengan V kali G1, G2. Ini juga menurut definisi tadi yang alfa GH sama dengan si G. Definisi ini kita ganti G-nya dengan G1, G2, maka alfanya kita ganti alfanya dengan G1, G2, maka si-nya menjadi si kali G1, G2. Lalu kita tulis ulang kembali menjadi si G1 kali si G2. Si G1 itu sendiri sama dengan alfa G1H dan si G2 itu sendiri sama dengan alfa G2H. Maka jadi A adalah homomorfisme. Yang ketiga akan ditunjukkan alfa injektif. Diambil sembarang G1H, G2H elemen G per H dengan G1H tidak sama dengan G2H. Diperhatikan bahwa G1H tidak sama dengan G2H, bisa kita ubah menjadi G1, G2 inverse, bukan elemen H ya. Ini bukan elemen H. Lalu, ini juga menurut definisi Kerkel C, kita ubah X-nya menjadi si G1, kita ubah X-nya menjadi G1, G2 inverse, maka menjadi si G1, G2 inverse tidak sama dengan E aksen. Lalu, si G1 kali si G2 inverse tidak sama dengan E aksen, si G1 kali si G2 diinverskan, sama seperti tadi, si G2 inverse kita ubah menjadi si G2 diinverskan tidak sama dengan E aksen. Lalu, kita kalikan si G2 diinverskan dengan si G2 dan E aksen dengan si G2. Jadi ruas kiri sama ruas kanan dikalikan dengan si G2. Hasilnya, si G2 diinverskan dikalikan si G2 akan menjadi elemen identitas, dan elemen identitas dikalikan dengan si G1 akan menjadi si G1 itu sendiri. Lalu, elemen identitas dikalikan si G2 akan menghasilkan si G2 itu sendiri. Maka dihasilkanlah si G1 tidak sama dengan si G2. Kita ketahui bahwa si G1 tadi juga sama dengan alfa G1H dan si G2 sama dengan alfa G2H.
Jadi untuk setiap G1H, G2H elemen G per H dengan G1H tidak sama dengan G2H, berlaku alfa G1H tidak sama dengan alfa G2H. Jadi alfa injektif. Yang keempat atau yang terakhir akan ditunjukkan alfa surjektif. Diambil sembarang Y elemen si G besar, maka terdapat X elemen G besar sehingga si X sama dengan Y. Karena X elemen G besar, maka XH elemen G per H. Ini juga menurut definisi grup faktor. Diperoleh alfa XH sama dengan si X, kita ketahui si X sendiri adalah sama dengan Y. Jadi untuk setiap Y elemen si G besar terdapat XH besar elemen G per H sehingga alfa XH sama dengan Y. Jadi alfa surjektif. Nah, jadi menurut 1, 2, 3, dan 4 dapat disimpulkan bahwa alfa adalah isomorfisme. Jadi terbukti teorema 11.12 G per H isomorfis dengan si G besar. Pada contoh 11.8, buktikan Z per NZ isomorfik dengan Zn. Untuk membuktikannya, kita perlu menunjukkan adanya epimorfisme V Z dipetakan ke Zn dengan kernel V sama dengan NZ didefinisikan si Z dipetakan ke Zn dengan si X sama dengan X bar untuk setiap X anggota Z. Untuk langkah membuktikannya, kita memerlukan 4 langkah, membuktikan 4 langkah. Yang pertama kita akan menunjukkan bahwa si adalah sebuah pemetaan. Kita ambil A, B, anggota Z dengan A sama dengan B. Lalu perhatikan bahwa si A sama dengan A bar sama dengan B bar sama dengan si B. Jadi terbukti bahwa si merupakan pemetaan. Lalu langkah kedua akan ditunjukkan bahwa si homomorfisme. Kita ambil sembarang MN anggota Z, lalu kita perhatikan bahwa sifat penjumlahan si M plus N sama dengan M plus N bar sama dengan M bar plus N bar sama dengan si M plus si N. Maka terbukti bahwa si merupakan homomorfisme grup. Selanjutnya, langkah yang ketiga akan ditunjukkan bahwa Y surjektif. Kita ambil sembarang Y bar anggota Zn. Karena Y bar merupakan kelas ekivalen dengan Zn, maka jelas pasti ada Y anggota Z. Lalu diperoleh si Y sama dengan Y bar. Jadi, si terbukti bahwa si surjektif. Langkah yang keempat akan ditunjukkan kernel C sama dengan NZ. Kita perhatikan kernel dari C yaitu X anggota Z di mana si X sama dengan 0 bar sama dengan X anggota Z di mana X bar sama dengan 0 bar sama dengan X anggota Z di mana X sama dengan NK, K sama dengan K merupakan anggota dari Z. Lalu dengan demikian kernel C adalah NK di mana K anggota Z sama dengan NZ. Lalu kesimpulannya dari langkah-langkah 1, 2, 3, dan 4, C adalah epimorfisme dengan kernel sama dengan NZ, Nah, berdasarkan teorema isomorfisme pertama, kita dapatkan bahwa jadi Z per Zn isomorfik dengan Zn. Untuk
Selanjutnya, yaitu kita akan membuktikan soal lain dari 11.8, yaitu buktikan Z per 3Z itu isomorfis dengan Z3. Kita ingin membuktikan bahwa Z per 3Z itu isomorfis dengan Z3, artinya kita mau menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat yang dibagi menjadi kelas residu modulo 3 sebenarnya sama secara struktur dengan Z3, yaitu grup bilangan bulat modulo 3. Kita akan membuktikan akan ditunjukkan terdapat epimorfisme C dari Z memetakan ke Z3 dengan kernel C sama dengan 3Z didefinisikan C X sama dengan X bar untuk setiap X anggota Z. Yang pertama, akan ditunjukkan bahwa C merupakan pemetaannya. Kita ambil sembarang AB anggota Z dengan A sama dengan B modulo 3. Diperhatikan bahwa si A sama dengan A bar, sama dengan B bar, sama dengan si B. Jadi, si A bisa dikatakan sama dengan si B. Kalau ada dua bilangan A dan B yang punya sisa yang sama ketika dibagi 3, artinya A sama dengan B modulo 3, pasti si A sama dengan si B. Kita misalkan, kalau A sama dengan 7 dan B sama dengan 10, maka A modulo 3 sama dengan 1, dan B modulo 3 sama dengan 1. Jadi, si 7 sama dengan si 10 yang hasilnya sama dengan 1 bar. Jadi, terbukti bahwa si merupakan pemetaannya. Untuk langkah kedua, akan ditunjukkan si homomorfisme. Diambil sembarang MN anggota Z, kita perlu perhatikan bahwa si M plus N itu sama dengan M plus N bar, sama dengan N bar plus N bar, sama dengan si M plus si N. Teorema ini kita ambil dari teorema utama homomorfisme yang sebelumnya. Terus, karena sifat kelas residu, kita tahu bahwa M plus N bar sama dengan M bar plus N. Jadi, si M plus N sama dengan ini, si M plus si N. Kalau dibuat contoh, kita misalkan bahwa M sama dengan 4. Kita misalkan M-nya sama dengan 4. Terus N-nya sama dengan 5. Maka M plus N itu sama dengan 9. Kita coba cek untuk si 4 itu sama dengan hasilnya 1 bar. Dan si 5 itu hasilnya 2 bar. Jadi kalau kita jumlahkan terlebih dahulu si 4 dan ditambah si 5, maka sama dengan hasilnya tadi 1 bar ditambah hasilnya si 5 yaitu 2 bar sama dengan 0 bar. Itu sama dengan hasilnya dari si 9 tadi, yaitu hasilnya 0 bar. Karena kedua hasilnya sama, jadi C adalah homomorfisme grup. Baik, untuk langkah selanjutnya, yaitu akan ditunjukkan bahwa C itu surjektif. Maka sekarang kita ambil sembarang Y anggota Y bar anggota Z3, maka jelas bahwa Y anggota Z seperti contohnya elemen di Y3 itu kan ada 0 bar, 1 bar,
dan 2 bar. Terus untuk setiap elemen ini, kita bisa cari bilangan di Z yang dipetakan ke elemen itu. Untuk 0 bar, itu bisa diambil 0. Dan untuk 1 bar itu bisa diambil 1. Dan seterusnya untuk 2 bar juga bisa diambil 2. Jadi untuk setiap elemen di Z3 punya asalnya di Z. Artinya, si itu menjangkau semuanya. Maka diperoleh si Y sama dengan Y bar. Jadi, si Y itu surjektif. Untuk langkah keempat, itu kita akan menunjukkan bahwa kernel C-nya itu sama dengan 3Z. Perlu diperhatikan bahwa kernel C sama dengan X anggota Z, di mana si X sama dengan 0 bar, karena si X itu sama dengan X bar, maka ini sama dengan mencari X kongruen dengan 0 modulo 3. Atau sama dengan X anggota Z, di mana X bar-nya sama dengan 0 bar, itu sama dengan X anggota Z, di mana X itu, seperti yang dikatakan tadi, kongruen dengan 0 modulo 3. Sama dengan 3K dimana K anggota Z sama dengan 3Z. Jadi, kernel adalah semua bilangan bulat yang habis dibagi 3, yaitu 3Z. Maka terbukti bahwa kernel C sama dengan 3Z. Dapat disimpulkan dari langkah ke-1, 2, 3, dan ke-4 tadi, disimpulkan bahwa C merupakan epimorfisme dengan kernel C sama dengan 3Z. Jadi, terbukti bahwa Z per 3Z itu isomorfis dengan Z3. Sekian, terima kasih.